Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, materi tentang harta warisan disebut juga fikih faraid dalam mata kuliah lebih populer fikih warisan. Sudah menjadi bahasa Indonesia tentang harta warisan. Menurut saya di antara mata kuliah yang masuk sulit ini adalah tentang fikih warisan ini karena punya hitung-hitungan. Tapi kalau dapat ya rasanya ya itu mahasiswa mencandu berpacu-pacu ke depan. Kalau ayah meninggal tinggal anak seorang, laki-laki dan perempuan beberapa orang, bagaimana menyelesaikannya? Itu pacu ke depan. Bagi mahasiswa yang dapat menyelesaikan tentu suatu kebahagiaan. Mana yang bingung, dia tak pernah tampil, hanya menikmati teman berpacu ke depan menyelesaikan. Kan belajar manual itu kan pakai papan tulis. Itu yang saya alami tahun berapa itu? 988 ya. Tahun 90 tatkala belajar fikih warisan bersama Pak Tazar Quran. Begitu sulitnya ya tidak lulus. Kalau tidak lulus harus diulang. Karena saya tamat dari SMA, dosen itu menulis seringkali tulisan Arab. Misalnya buat sin garis saja, buat lopi. Nah itu berarti sin titik 3. Ya bingunglah saya waktu itu. Tapi tidak boleh menyerah. Kemudian belajar, karena tidak lulus, belajar dengan Pak Profesor Amir Syarifuddin. Waktu itu dia masih agak muda lah. Dia dulunya ya junior dari Pak Tazar Quran. Pak Tazar Quran sering memuji Pak Amir Syarifuddin. Dia menghafal banyak kitab, jadi benar-benar sudah dalam kepalanya. Jadi merangsang juga, wah hebat ya. Ternyata iya, waktu dia menyelesaikan S3-nya di Jakarta, itu disertasinya tentang harta warisan di Minangkabau, mendapat pujian nilai tertinggi. Nah, beliau di samping pernah jadi rektor IAIN waktu itu, juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat 2 periode. Waktu saya belajar dengan beliau itu, kita memang terpaku benar-benar dalam kepalanya. Berkomentarlah senior saya di atas 1 tahun. Semua ucapannya Profesor Amir Syarifuddin ini tidak ada satu kata pun yang terbuang. Semuanya mengandung faedah. Jadi penuh isi semuanya. Akan berbeda misalnya seperti saya sebagai ustadz, dari sekian kalimat ada mungkin beberapa kalimat tak perlu, tandanya ilmu rendah. Karena ilmunya tinggi, setiap katanya mengandung faedah. Nah, itu komentar teman, saya juga merasakan. Tidak bisa kita mencari satu suku kata saja yang tak perlu dari ucapan beliau. Nah, itu guru fikih mawaris kami dahulu. Saya beruntung tidak lulus dengan Pak Tazar Quran karena menikmati guru yang lebih hebat. Gurunya Pak Tazar Quran mengakui muridnya lebih hebat, kira-kira seperti itu. Nah, terus bagaimana? Selesai kuliah itu, ya tidak lagi belajar dengan beliau, saya jadi mencandu saja, suka-suka saja.
dikumpulkanlah buku-buku fikih mawaris, dibaca, lalu diringkas. Nah, karena malam tadi itu dapat berita, badan memang sudah letih, tidak sempatlah mencari buku catatan. Tapi alhamdulillah karena bangun lebih awal, bertemulah catatan yang saya ringkas. Sudah mungkin belum tahu siapa jodoh saya waktu itu, ini saya ringkas. Nah, sementara anak sekarang sudah 25 tahun lebih umurnya. Berarti ini sudah 30 tahun lebih. Baru ini dipegang karena memang sengaja disuruhkan, tapi belum saya baca, belum sempat lah. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kajian fikih mawaris kita memang harus bersabar mengikutinya. Jelaslah tidak bisa satu kali pertemuan tuntas, tapi untuk mendapatkan rasa paham dengan bermohon kepada Allah, moga-moga insya Allah bisa, supaya nanti jangan ada salah. Bingung orang-orang yang taat, nilai adatnya bagus, kok pembagian harta warisan bertentangan dengan semangat di ranah Minang. Biasanya kalau anak perempuan ya lebih banyak dia dapat daripada anak laki-laki. Bahkan ya uruslah sawah ini, ladang ini untuk anak perempuan, tapi jangan dijual dan seterusnya lah. Kalau yang laki-laki silahkan berkiprah, merantau, dan kalaupun misalnya dapat jatah dari harta warisan, kalau sawah dibuat, ya jual agak sekali tanah. Kok turun karambi ya jual untuk sekali membuat minyak, sakwali dan lain sebagainya. Dia artinya saudara laki-laki bermurah hati untuk banyak dapat bahagian saudara perempuan, sebab untuk kesejahteraan sanak kamanakan. Dipahami dalam semangat di ranah Minangkabau, harta warisan itu ya turunnya lebih kepada anak perempuan. Tahu-tahu dalam pelajaran hukum Islam khusus fikih mawaris populer sekali itu, anak laki-laki mendapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Dia berdua ya, misalnya program KB berhasil zaman Pak Harto, karena saya awal kuliah ada uang 5 rupiah bagaimana orang KB, ayah ibu tu anak di tengah-tengah berdua, laki-laki dan perempuan, KB. Terus didengar juga kalimat populer juga, laki-laki dan perempuan sama saja, cukup anak 2. Ini sebenarnya ada kekeliruan, tapi masa itu ya sudah berlalu. Dipahami laki-laki dengan perempuan, memang ada orang meninggalkan anak sepasang, lalu meninggalkan harta yang sedemikian banyak, relatif banyak itu kan ya, sekian triliun rupiah kan banyak juga, sekian ratus juta kan banyak juga, 100 ribu banyak juga. Jadi banyak itu relatif lah, sesuai dengan tingkatan keberadaan keluarga yang bersangkutan. Lalu anak berdua, laki-laki dan perempuan. Kalau ada harta warisan itu 9 juta, anak laki-laki dapat 6 juta, anak perempuan hanya 3 juta. Nah, kalau tidak dipahami jiwa agama, itu jadi kecewa. Begini ajaran Islam, kok nak cocok dengan ajaran nenek moyang yang turun-temurun. Lalu waktu itu ya tahun 50-an lah diadakan seminar tingkat dunia, ya bolehlah bertaraf internasional di Batu Sangkar, di antara narasumbernya Buya Hamka, saya tidak ikuti. Diputuskan pembagian harta pusako tinggi dibagi sepanjang adat. Itu memang tidak boleh dibagi secara fikih faraid atau hukum fikih warisan. Tapi kalau harta pusako rendah, elok nasibnya suami istri dapatlah tanah sekian bidang, mungkin toko. Jadi bukan harta pusako tinggi dari nenek moyang, tapi memang hasil usaha. Nah, anak-anaknya itu mendapat harta pusako rendah, itu yang dibagi menurut fikih mawaris. Kalau
Yang harato pusako tinggi dibagi sepanjang adat. Itu paling tidak garis garis besarnya. Tentu kalau lebih dalam ya mungkin Buya Datuk Afdi lebih menjiwai itu. Mungkin saya yakin Bapak Ibu kan banyak juga ya yang datua, walaupun tidak datua tapi menekuni juga, itu insya Allah paham tentang harato pusako tinggi. Kemudian tahun 2000 waktu itu Gubernur Pak Hasan Basri Durin kalau nggak salah ya, diadakan pula seminar internasional di Hotel Pusako Bukit Tinggi. Saya juga hadir waktu itu. Pak Amir Sarifuddin juga ikut jadi pemakalah. Jadi saya kumpulkan makalah itu ya dari berbagai sumber. Waktu itu diantara bupati yang cukup aktif menulis Pak pakai Marta ya, Bupati Pasaman pakai Marta tulisannya, atau Taufik Marta gitu. Itu diantara sumber banyak. Waktu itu ada dari Malaysia. Saya senang mengikuti itu. Lalu saya jilid, jadilah setebal ini kumpulan makalah itu. Memang belum terbaca ulang, tapi menarik saja. Sekarang saya dihadapkan dengan fikih mawaris, jarang saya menceramahkan ini. Jadi kalau terbata-bata, tidak lancar, tentu cukup dimaklumi. Nah, untuk itu posisi saya sekarang sebenarnya sama-sama belajar, mengulang-ulang pelajaran. Ayat yang dijadikan dasar itu surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Saya coba tadi baca ulang panjang ayatnya. Nah, pagi ini saya bacakan saja satu ayat, lalu baca terjemah, lalu ada garis-garis besar. Ini pula satu lagi. Ini saya beli Al-Quran sudah lama juga. Kiranya bagian akhir ada ringkasan tentang harta warisan. Sudah bagus kiranya. Ini sudah lama juga ada bertemu. Di mana lah letak Al-Quran? Karena beberapa bulan yang lalu saya ke toko, bukan toko buku ya, di Gramedia kan, bukan, yang sebelah Marino, yang baru itu. Jadi ada lemari katanya lagi promo. Kalau cik sekian, dibeli cik dapat dua, dihitung kualitas bagus, ialah dibalik. Saya langsung dulu. Nah, menyusun buku adalah orang yang mengantarkan itu nyolah tak jelas, pokoknya buku tersusun. Saya memang sangat lelah, tidak bersyukur. Tapi alhamdulillah tadi itu ya sudah salat. Allah mudahkan saja. Memang tidak ada diberi merek, kita bertemu. Dan ini insya Allah akan membantu untuk pengantar. Sekarang doakan saya bisa membaca ayat ini untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya kan itu, apabila dibacakan ayat diamlah, simak. Berbeda dengan yasinan bersama. Kalau yasinan bersama ada sisi lemah yang sangat banyak. Ndak doh namanya nyimak, membaca sadawalahnya. Kok pendek napas, mencuri napas. Putus napas, dilanjutkan saja. Jadi kalau yasinan bersama itu adab-adab baca Quran banyak yang dilanggar sehingga tidak efektif. Kok salah siapa menunjukkan? Kira-kira seperti itu. Tapi yang idealnya itu adalah baca Al-Quran satu orang, yang lain mendengar. Mungkin model takziah, qari membaca, lalu yang lain mendengar, lalu ditambah dengan sedikit ceramah dari Ustaz. Surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ayat 11. Terjemahan saya tidak punya kemampuan menerjemah sendiri, dibaca saja terjemahan yang sudah berbahasa Indonesia yang baik. Bapak Ibu tinggal hanya mengulang saja ya. Ayat 11 ya. Allah mensyariatkan, berarti diwajibkan ya. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal perempuan, jika dia meninggal perempuan mempunyai anak ya, jika yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibu mendapat 1/3 jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Bapak Ibu, diakui saya sudah baca juga dulu berulang-ulang, baca terjemah berulang, payah mendapat pahamnya. Sudah selesai pula 1 semester, kan 14 kali pertemuan itu, ujian tengah semester, sudah tuh ujian akhir semester, 6 balik gitu. Berarti ada 14 kali kuliah tanya jawab, berlatih. Lalu dibaca ayat ini, belum juga terhayati. Tadi mungkin Bapak Ibu saya baca terjemah tadi kan disebut tadi ini sudah bahasa Indonesia yang baik, tidak mudah untuk mengertinya. Jadi memang butuh kesabaran. Allah akan bukakan pintu hati kita tatkala kita punya kesungguhan, dan dia tidak langsung hafal. Saya lihat Pak Dr. Suhefri, di antara dosen kami yang mahir itu, Pak Suhefri, Pak Subhan Lubis, yang saya tahu, mungkin yang lain banyak. Itu memang ya lancar dia Pak, tapi tetap saja dia punya konsep, punya pegangan. Tidak bisa juga semuanya dalam kepala. Jadi memang
ada pegangan, ada sudah dibaca ayat, lalu dibaca tafsirnya. Sekarang tentu sangat mudah Bapak Ibu. Tafsir surat An-Nisa ayat 11 menurut Quraisy Shihab misalnya. Lah simak saya kedua video. Menurut Hamka, nanti keluar saja uraiannya. Saya memang belum lagi membaca ulang bagaimana Buya Hamka. Kiranya kalau tafsir Buya Hamka itu di juz 4, memang tafsir Buya Hamka itu ada 1 sampai 30, tapi nampak itu nak sebut tadi. Ini rasanya membaca ulang, tapi ya harus bersabar. Yang penting sudah ada upaya. Yang juz-juz lain bertemu, yang 4-nya belum. Artinya saya harus baca ulang lagi. Jadi cara belajar sekarang, apa materi yang kita inginkan itu terjawab cepat melalui media sosial. Banyak YouTube-nya, banyak artikelnya dan seterusnya. Kalau dulu kan memang harus ke pustaka, harus bertanya kepada guru yang bersangkutan, sehingga silaturahim dan berkah yang lebih dirasakan. Nah, terus ayat ini sudah dimaklumi, ayat 11 saja kita baca. Tentu Bapak Ibu akan menikmati nantinya membaca sendiri, nonton sendiri tentang kajian fikih mawaris ini. Nah, tadi sudah saya sebutkan bagaimana garis-garis besar tentang harta warisan. Supaya tidak lari dari pembicaraan ini, Al-Quran dan terjemah memuatkan 10 halaman lebih tentang intisari pembagian harta warisan. Bagian awal, harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, harus digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: mengurus jenazahnya, termasuk biaya-biaya yang memandikan, mengafani, dan juga menguburkan. Kan tidak semua ambulan gratis. Kok gratis mana? Supir kan awak ada punya apa ya, yang menenggang jauh, misalnya kapal tunggu, kapal sisir, kapal saman. Betul, walaupun ada sekarang dari partai atau lembaga-lembaga tertentu ambulannya gratis. Karena mental kita di Indonesia, di ranah Minang ini, bukan orang yang suka gratis. Buktinya kok, misalnya Bapak Ibu sauto jo kawan, itu berabut membayar tuh. Kau salah. Pada hakikatnya itu tidak mau gratis begitu saja. Tapi memang ada orang, ya kini aku traktir mau bayar, atau apa boleh buatkan sah-sah saja. Sedikit ada mental orang hanya pura-pura ngaruh sakulo, tapi itu tidak usah buat panjang-panjang kayak itu. Tapi pada hakikatnya tidak mau gratis. Dulu awal kepemimpinan Pak Fauzi Bahar diharapkan orang-orang gaek gratis kan, kalau lombonya 70 80-an gratis naik angkot. Terus apa di supir angkot sebagian, kalau orang gaek kalau gratis, hanya pacu saya gaek apa, betulnya apa, mau pe-nya. Walaupun ada yang gaek yang lain dopitinya nak gratis loh dong. Artinya apa? Mental tidak selalu menjadi terhina, selalu di bawah tangan, ingin gratis tidak. Tapi memang ada masanya, masa sulit, ia butuh bantuan. Tapi pada hakikatnya suka memberi, itulah mental kita sesungguhnya. Karena tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Jadi kalau begitu terjadi kematian, meninggal seseorang, hartanya memang menjadi objek sorotan. Dia meninggalkan ini, biaya penyelenggaraan jenazah itu diambilkan dari hartanya, secara fikih begitu. Tapi dengan ada kongsi kematian, mungkin sudah ada undang-undangnya, aturan rumah tangga begini-begini, biaya ini gratis, biaya penguburan gratis, makan hari pertama orang sudah menyelenggarakan jenazah, alun makan lain. Anda boleh makan-makan dalam acara kematian, jauh orang mantan jenazah, itu tidak boleh makan-makan.
Itu namanya pembunuhan massal namanya. Harus makan. Nah, sunnahnya begitu. Nabi setelah menguburkan seseorang bersama sahabat, datang perempuan mengundang untuk makan di rumahnya. Ya, Nabi kabulkan, makanlah di rumah perempuan tadi. Artinya perempuan ini jiwa sosialnya bagus, punya kepedulian, karena orang kaya, baik laki-laki perempuan, suku barakia. Ya makanlah laki-laki orang yang menyelenggarakan jenazah, tapi bukan di rumah yang meninggal itu, di rumah perempuan tadi itu. Nah, sunnahnya apa? Kalau meninggal rumah nomor A misalnya, 1A, hendaklah di rumah di sini atau di sini, mungkin di sini orang makan-makan atau boleh berjarak. Orang balik dari kuburan itu, ada urusan anaknya dari Pasaman, dari apa, hanya udah makan itu. Di mana makan? Ada rumah yang disediakan, atau ada rumah makan yang disepakati. Ini diantar ke sini, nak kok makan di rumah makan lah aduh dana. Jangan sampai nak makan, nggak boleh kecil ustaz, nggak boleh makan-makan pada acara kematian. Nggak bolehnya itu gimana? Jadi mukasihnya, nggak biaya kubur saja, udah biaya makan orang. Waktu penyelenggaraan jenazah itu biayanya, kalau memang tidak ada kas yang secara sosial, misalnya kongsi kematian, ya itu diambilkan dari hartanya itu. Nah, sudah selesai utang piutang dan lain-lainnya, berapa harta tinggal bersih, itu yang dibagi kepada ahli warisnya yang berhak mendapatkan. Nah, itu makasih bagian pertama ini. Jadi yang dikatakan harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, harus digunakan untuk hal sebagai berikut: mengurus jenazah, ya. Masuk kuburan. Nah, kalau saya menambahkan, termasuk biaya makanan sehari itu. Karena begini, kalau terjadi kematian, dalam salah satu hadis dari waktu Ja'far meninggal, itu Nabi katakan, antarkan makanan ke rumah Ja'far karena keluarganya lagi bersedih. Mungkin kok teh manis, roti, lontong atau nasi yang siap. Maka memang waktu hari kematian itu keluarga yang meninggal bukan saleronya ndak ada, tapi sedih mendalam, payah untuk makan. Aja sampai ndak makan lo seharian, meminum teh manis agak setengah galeng, mudah-mudahan lewat. Jadi itu kepedulian. Bukan pergi makan-makan ke rumah orang meninggal, antarkan makanan. Akhirnya kalau dikembangkan, ndak makanan saja loh, bare, kepiang, sehingga 1 bulan pertama orang ditimpa musibah, ndak berpikir benar, ba'a kama mali bare. Bahkan dapat bare sekian karuang dan lain-lain. Kan mengantarkan bare keluarga tetangga, asa kampis kan kete kan kadang tuh. Terus melunasi utang dan kewajibannya, menunaikan wasiat. Wasiat harus ditunaikan selama tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Jadi utang-utang lalah, sudah tahu boleh. Adakah dia berwasiat? Misalnya tokonya ada 6 pintu, produktif lah, apakah disewakan atau memang keluarga, pokoknya jalan 6 pintu toko, kan harta kekayaan yang ditinggalkan. Utang-utang sudah lunas. Nah, diperiksa adakah dia meninggalkan wasiat. Mau kasih wasiat itu. Kalau dibagi harta toko, yang berhak mendapat adalah ahli warisnya, turunannya, yang disebabkan ada hubungan perkawinan, ada hubungan tali darah. Itu yang akan mendapat. Kiranya punya anak angke ko yung banay lo, labiah lo daripada anak kandung. Ya, labiah itu maksudnya nyok tahu diri dan tidak kecewa, nyok santun. Iko orang tuang ke ko meninggal itu mah. Anak angke ko jasonya ka orang tuang ke ko tinggi. Bahkan ada orang mengatakan saja nyok mangke anak orang yang terlantar itu amurah rasakinya. Kira kan ada model itu. Apalagi menyantuni anak yatim nyok santuni, nyobok ke rumah, nyok didik seperti mendidik anak kandung. Berkembang rezekinya. Sudah tuh kalau nyok meninggal, anak angke tidak akan mendapat harta warisan.
dibagi ratu nanam pintu ka nyo na do mendapat. Tapi kehadirannya di rumah tangga itu ia sama dengan anaknya sendiri. Bahkan dalam beberapa hal lebih pula lah, mungkin lebih rajin, lebih apalah. Namun orang tahu diutuang, jiwa agamanya bagus. Cuman jasa sabit lo, ku anak kedua ada ku sekian orang. Celiak siapa ku nyo nangke ama lebih rajin. Jangan cuba banding pandiangan, naik singa anak. Jangan dibanding pandiangan orang lain. Apalagi nyo nangke. Atau dibandingkan jodoh tetangga celi anak Pak Udin tua rajin atau langsung anak menolak ambil salah anak mak itu atau nyojo kakak lihatlah kakak rajinnya berkara jauh itu tuh asi adik langsung naik singanga itu. Jadi jangan coba-coba membanding-bandingkan. Mungkin orang tua yang wawasannya agak terbatas suka membandingkan, apalagi kalau istri membandingkan suaminya suami lain. Jadi apa atau rajin gagah harumnya. Nada bau itu langsung balaki sila itu dah sangat banyak. Jadi jangan dicoba-coba membanding-bandingkan. Itu caranya apa doa lah. Sebab kalau awak dibandingkan lo dengan apa si suaminya bandingan, jadi ibu tua rapinya ini, ndak selerek perek saya, ndak bon kuning saya tarik. Itu perempuan ndak mau dia itu. Jadi tidak dibanding-bandingkan. Nah kembali kita anak diangkat secara hukum sah. Jasonya banyak. Kalau ndak diagihnya haratu kikiro baa perasaan de apa unang unyang ajo pokoknya panggilnya sia saudaranya na beranam tu saudara angketnya kan inyo se na mendapi aratu inyo yang banyak bajaso baujan bapane sehingga rasa ki berkembang tu ndak dapat gitu mencilih saja tentu baik buati ajan sampai aduh yang baik hati mendalam ada celah inyo bisa mendapat apa tu melalui wasiat. Kau badalah seki-seki umurlah sekianlah 60-an 70-an itu disarankan siapa yang punya harta badalah seki-seki atau lo mulai palupo-lupo segala macam lah bila meninggalkan tak tahu hendaklah dikumpulkan anak-anak mama anak ayah yuk berkumpulan kalian ko baranam nan kanduang. Kau ada saudara kalian, saudara angke. Ayah sudah menganggap ini keluarga besar. Nanti kalau ayah meninggal nan anam pintu itu, cie pintu atau saparola dari harga satu toko pintu, atau misalnya sabit lah ya untuk memudahkan saja paham, tokonya ada 7 pintu. Hanya bari dek kakak ada 6. Nan sa pintu na anak nagadang kita itu menyimak. Ayah jo ibu berwasiat. Cik pintu yo atua. Asia namanya anak angke waktu. Amir misalnya, ayah untuk Amir. Dalam rumah tu panggilannya siapa misalnya Amir, ayah untuk Amir. Itulah jadi itu. Jangan sampai lebih lo dari sapatigo 7 pintu toko 3 pintu untuk enyo tu tidak adil. Maka banyak-banyak sebanyak-banyaknya sapatigo dari haratu. Tapi harus itu sebanyak-banyaknya, jangan langsung sebanyak-banyaknya. Inyo nak beli majasonya turun tuang ikut cinta biasa sedolahnya pahlawan kaya aja ibu. Narkoba lah, iko lah, bazina lah. Kalian nak boleh dapat lah. Misal, tak boleh. Inyo harus dapat. Inyo anak kandung. Iku anak angke. Lalu dia kisah yang Iku lebih sepatigo. Tak boleh. Jadi paling banyak tu sepatigo harta warisan. Tentu sekali lagi tak langsunglah sepatigo. Kalau sepatigo kan banyak tu. Anak sekian puluh banyak. Jadi wasiat itu kepada orang yang dipandang patut mendapat. Kalau menurut fikih mawaris, warisannya tidak kada dapat supaya jangan ada luka yang mendalam, sedih berkepanjangan atau terganggu pikiran awak. Tidak ada dapat itu. Padanya lah nambah jaso melalui wasiat. Jadi wasiatlah dapat untuk inyo katakanlah sa pintu. Nampak siapa dari tinggal 6 pintu.
Beko baca rumah bagi 6 pintu ko, anak nan tinggal, ko adalah kakaknya, ayahnya dan ibunya tu adalah cara pembagian. Tapi sebelum dibagi, selesai dulu utang-utang. Yang kedua ko, lihat dulu ada ndaknya berwasiat. Wasiatnya yang benar, nya adalah wasiat ko yang ndak benar. Ayah kalau meninggal nak, ayo di samping mak kau. Misalnya kan kalau bahasa daerah tuh, kau tuh malah halus, ndak lo kasar doa kau. Kalau kadang-kadang kok kini kau tuh mungkin dianggap kasar. Kalau di Batak kau itu malah itu mungkin bahasa manja. Untuk apa kau datang misalnya kan itu bahasa yang manja. Sapung lo misalnya di pihak sekolah. Nah, mungkin bagi orang mendengar supi aja. Yuang misalnya. Nah jadi membagi harta sebelum dibagi, selesai dulu utang-utang, sudah tuh dilihat adakah dia berwasiat. Kalau ada, bayarkan dulu. Wasiat yang wajib dilaksanakan itu apabila sesuai dengan syariat. Salah satunya apa? Tidak boleh lebih dari sepertiga. Adakah wasiat yang tidak benar, yang tidak wajib dilaksanakan? Misalnya, nanti kalau ayah meninggal, aku buat ayah di samping kuburan ibu. Kalau si ibu dulu meninggal, kan tujuan itu baik, nanti nilai sejarahnya ada. Kalau anak ziarah kan berdekatan. Selagi bisa silakan. Tapi kalau menyulitkan, sulit. Ibu bakubuannya dia apa? Di Tanjung Pati misalnya, di Arab Pekumbuh dia. Misalnya ya jauh. Ayah meninggal di Padang. Kiranya situasi nak memungkinkan, awak kan butuh orang banyak, butuh dana. Tu kabajolai, kau dulu ayah hidup berpasan, berkubur di tampek yang di samping mak misalnya. Selagi bisa silakan, tapi kalau tidak jangan dipaksakan. Itu ada pilihan. Tapi kalau wasiatnya bertentangan dengan agama, tidak boleh, walaupun dia berwasiat. Pokoknya separuh harus untuk si amir misalnya. Akan melebihi dari wasiat yang dibenarkan, tidak wajib diamalkan. Sedikit lagi, menunaikan yang keempat, jika masih ada harta yang tersisa setelah 3 kewajiban di atas terpenuhi, maka sisa harta itu dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Sunnah belum kita ungkap ya. Jadi dalam ayat tadi itu, ya kapan laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan, kapan pula si suami dapat separuh, istri dapat separuh. Bahkan ada cucu pun dapat kalau anak ndak aduh lagi. Ndak aduh anak lagi, kok meninggal, anaknya ndak aduh bisa ndak aduh dapat. Ya, mati dia sudah tidak ada, duluan meninggal, ada cucu. Cucu dapat sekian-sekian. Tapi selagi ada anak, cucu tidak dapat. Walaupun dia sedang bersekolah, kuliahnya sedang tergantung. Atas nama pembagian harta warisan, dia aduh anak yang dapat dulu. Si cucu tidak. Walaupun tidak dapat cucu dari harta warisan, kan bisa dalam bentuk lain, barakiah, atau hadiah, atau patungan, busana, pokoknya cucu lanjut kuliah. Tapi bukan atas nama pembagian harta warisan. Dia lolah cucu ko separuh, tidak bisa atas nama pembagian harta warisan. Jadi ada 4 ya, diulang. Pertama, diselesaikan dulu pengurusan jenazah. Ambilkan biayanya dari situ. Idealnya begitu. Tapi kalau tidak, sekali lagi Bapak Ibu, itu sudah ditanggung oleh Badan Sosial Pengurus Kematian misalnya. Itu kan relatif juga tuh. Kalau lah pakai pesawat segala macam tidak mungkin. Mana yang patut adalah tuh. Kalau hanya dalam Kota Padang semuanya ditanggung. Melunasi utang sudah, menunaikan wasiat sudah. Jika masih ada harta, nangka dibagi nak doh lah selesai untuk menyelesaikan itu, nak doh ya selesailah. Tapi setelah dilunasi semuanya itu masih ada, supaya jangan ada sengketa kemudian hari.
bagilah menurut petunjuk Al-Quran tadi. Siapa yang dapat sekian-sekian harus patuh. Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris. Nah, siapa saja yang bisa mendapat? Memiliki hubungan kerabat atau nasab. Memang tali darahnya ada. Kalau ayah meninggal, ibu meninggal, anak-anak dapat. Atau anak meninggal, orang tuanya masih ada, dapat. Karena ada hubungan nasab, tali darah. Orang bersaudara kandung, orang yang sebapak, saudara kandung itu dalam fikih mawaris, ayah dan ibunya sama, disebut kandung. Tapi kalau sebapak, itu adalah istilahnya. Ya bahasa Indonesianya sebapak, ayahnya sama, tapi ibu berbeda. Atau ibu saja yang sama, karena ya ibu berjodoh, pertama meninggal atau cerai, kawin, dapat anak. Sekianlah anak seorang ibu tadi, berarti dia berbeda bapak, ada pula aturannya. Itu dia mendapat. Atau disebabkan karena dia menikah. Orang menikah itu kan tidak ada hubungan tali darah sebenarnya. Allah menikah baru ada hubungan. Dia hubungan disebabkan perkawinan. Suami meninggal, maka istri langsung dapat separuh dari harta yang ditinggalkan. Atau sebaliknya, tidak boleh loro. Inyo mancebe saya di rumahnya, tidak ada usaha. Istrinya saja orang kasawah kaladang mau risiko, hanya di rumah si suami bisa. Kan suaminya yang sah, dia tetap saja dapat separuh. Jangan masuk pikiran lain. Aja dia kiahnya lain. Inyo macam-macam lah ya. Tidak usah dipikir-pikir seperti itu. Asal dia ada hubungan pernikahan, dia pasti mendapat. Jadi itu orang yang memiliki. Ini disebut memiliki ikatan pernikahan. Bako dapat lo pak, suku berbeda, mau kampung beda, kan karena perkawinan. Jadi saling mewarisi. Bagian C, pembebas budak. Ini dululah. Kok budak? Dulu kan manusia diperjualbelikan. Kok rancak, cerdas, masih muda belia tuh ragonya mahal. Tapi lagak bau mua, tapi masih ada juga akarai, masih bisa lah tanago menjago kebun selocam, atau ragonya agak murah. Lalu seseorang yang dermawan, jiwa agama tinggi, merdekakan seseorang, sehingga berhak mengeluarkan pendapat, status sosialnya sama dengan orang lain. Barasakinya meninggalkan harta. Orang yang berjasa memerdekakan dia bisa mendapat harta warisan. Mungkin contoh begitu. Bilal bin Rabah kan budak dulu, tapi betunya lah diimpi, jo batu, kaki tangan di KB, di bawah sinar matahari lo. Dalam keadaan kritis itu, bahkannya dipukul-pukul kan Bilal bin Rabah. Tiba Abu Bakar, biar saya beli dia. Berapa harga? Kan Abu Bakar itu di samping gagah rupawan, nyoyo warna kayu. Jujur lo lah itu. Jadi sabalunnya masuk Islam, nyolah jujur juga Abu Bakar. Sehingga Allah beri penghormatan, inyolah yang pertama di luar keluarga Rasulullah yang pertama masuk Islam. Nyo bayar, tidak tahu ya, saya tidak hafal, tidak dapat berapa waktu itu. Dia bayar sekian, lalu Bilal merdeka. Sekiranya Bilal kaya raya, meninggalnya Abu Bakar bisa dapat harta warisan. Artinya dimaksud pembebas budak yang bahasa lainnya wala. Banyak lagi Bapak Ibu, sabar buat tambah cik lagi ya. Buat tambah cik lagi, sebab-sebab dicabut hak. Nyo nak dapat loh. Supaya dapat loh. Nyo dicabut haknya tu meminta loh, merengek-rengek loh. Dibuat lo kuasa hukum dan lain-lain. Padahal dia terhalang secara syariat. Siapa itu? Pertama, pembunuh. Karena pembunuhan. Pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh. Mungkin Bapak Ibu dalam surah Al-Baqarah kan itu ada nyo bunuh pamannya ko nan kayu rayu. Lambe wana matainya kayak gitu model itu. Kalau nyo itu tuh ada pihak toro. Nyo bunuhlah dengan secara apa? Dengan politiknya, dengan siasatnya. Lah nyo bunuh pamannya ko inyo lah nane bos. Saya bunuh mamak dan. Kan sampailah ceritanya sapi dipukul, lalu dia hidup mai ko sementara apa jago nama bunuh aja. Tadi nyo nane bos saya membunuh, dibuka rasionya.
Sehingga cerita sapi betina itu menjadi nama surat terpanjang Al-Baqarah, sapi betina. Nah, itu pada ayat 30-an ke atas itu ya, cerita tentang pembunuhan paman. Anda dapatnya dong. Tujuannya tadi supaya dapat harta warisan. Nah, maka terhalang langsung sangim yang saya dapatnya dong. Yang atas nama pembagian warisan. Yang kedua, perbedaan agama. Akan hak azazi kan boleh agama secara apa ya, duniawi, apapun agama kan dihormati secara itu. Nyoba beda agama, kok Islam, ayahnya belum Islam ya. Nyolai tetap hubungan pergaulan antara keluarga tetap, kan begitu. Walaupun ayah dan ibu kafir, anak sudah dapat hidayah, si anak harus berlaku santun kepada ayah ibu walaupun belum memeluk Islam, kan begitu. Harapnya nak tangguang banyaknya, yo sabaran banyak. Ayah panjang umurnya, mandeh panjang umurnya, tapi beda agama. Ayah dan ibu atas nama pembagian harta warisan dia nak dapat. Tukar malai. Ayah ibu, anyo ndak lo baranak do, pitih banyak, atu nanti masuk kas negara, ke Baitul Mal. Atu ayah dan ibunya apa? Yang masih apa ini ya tentu ada pula lah santunan atas kemanusiaan. Siapa saja apapun agama di dunia, kalau orang sengsara kan boleh santunan sosial. Tapi nama pembagian harta warisan ya tidak boleh. Sudah itu yang ketiga, status sebagai budak. Yang budak, dia perempuan yang dibeli atau laki-laki yang dibeli, hidup bersama keluarga yang kaya raya. Ini orang kaya kok adolo cagiknya sengaja nak nyo merdekakan budak lo nyo bisa mareh itu kerajaan kok badohana ide-ide cermelang yang untuk didengar harus begini-begini itu sekedar didengar, tidak harus dipatuhi karena haknya sebagai manusia hanya sebagai budak. Tidak nyo merdekakan do kiro maningga majikan ko nan kaya raya nyo lu merdeka lo, maka dia si budak tidak berhak mendapat harta warisan. Nah, kikir model itu anak dapetnya paling tidak dia sudah hidup bersama orang kaya karena dia belum dimerdekakan. Cuman kini orang yang tak merdekakan tidak ada. Kalau orang sengsara miskin, ia ada. Tapi status budak dalam pandang Islam tidak do kini ledo. Cuman orang memperbudakkan diri itu lain cerita. Karena budak itu masih di zaman tingkat sahabat itulah habis dolar. Ada juga orang hendak merdeka dibeli, dimerdekakan. Nah, itu mungkin inilah pengantar Bapak dan Ibu tentang harta warisan. Nah, kalau ada sekete itu, mungkin dikembalikan apakah ada tanya jawab sekete atau ditutup? Bolehlah. Agak beberapa menit nampak ya. Jadi begitu pula bagi Bapak Ibu yang ada kepentingan boleh meninggalkan majelis. Tapi kalau po ya waspakatilah agak 5 menit ya. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Contoh kita punya keluarga, pokoknya anaknya perempuan aja